Shalom saudara-saudara terkasih. Jika saat ini saudara membutuhkan tuntunan doa atau seseorang yang berdoa buat saudara, karena saudara merasa perlu kekuatan dari Tuhan sebab pasangan saudara telah meninggalkan kesetiaan dalam pernikahan dan dia melakukan perselingkuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara percayalah bahwa pasangan saudara sendiri pun sedang berada dalam kegelisahan. Pasangan saudara pun berada dalam kondisi hatinya tidak mengalami tenang karena dia sudah mendua hati. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ini menjadi pesan buat kita sebagai pasangan yang ditinggalkan. Ingat, firman Tuhan berkata, 1 Korintus 13 ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebagai pasangan yang terluka, mari hari ini kita minta kepada Tuhan kasih untuk kita bisa melihat dia sebagai pasangan dan bukan sebagai orang jahat, bukan sebagai orang yang telah menduka citakan kita dan menghancurkan kita. Dan mari kita minta kepada Tuhan untuk memiliki kasih dapat menanggung segala sesuatu dengan sabar dan memiliki harapan satu saat semua ini akan berakhir dan pernikahanmu dipulihkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah penebus hidup saya. Engkaulah yang menentukan setiap hal-hal yang terjadi. Tanpa seizin-Mu itu tidak akan terjadi. Saya mengalami dan melihat apa yang terjadi, seperti apa yang saya alami dan rasakan. Tetapi Engkau melihatnya jauh lebih besar. Engkau melihatnya jauh lebih agung. Dan Engkau menyediakan semua perangkat untuk saya bisa menghadapinya. Tuhan, Engkau yang telah mempersatukan kami dalam pernikahan. Engkau yang telah menolong kami melewati pernikahan sekian lamanya. Dan hari ini saya datang kepadamu membawa hati saya yang terluka karena pasangan yang saya kasihi telah mengingkari kesetiaan dan janji pernikahan, dan dia telah bermain-main dengan orang ketiga dalam rumah tangga kami. Tuhan, saya habis akal. Saya merasa sendirian. Saya merasa ditinggalkan. Dan semua dasar dari pernikahan ini rasanya goncang. Tuhan, rasanya saya ingin berhenti dari semua ini. Oleh sebab itu saya datang kepadamu saat ini. Saya memerlukan pertolongan-Mu, Tuhan. Saya memerlukan pertolongan-Mu. Saya membutuhkan kasih-Mu, Tuhan. Saat ini saya berdoa, mari Roh Kudus, Engkau membuat mata hati saya terbuka. Ternyata bukan hanya pasangan saya yang selingkuh. Saya pun telah bersalah. Saya memiliki bagian-bagian dalam hidup saya sebagai pasangan
dan saya tidak mengerjakan itu dengan baik. Ampunilah saya Tuhan. Kesalahan saya telah membuat celah di mana dosa ini kemudian masuk. Tuhan, bukakanlah mata saya untuk melihat saya juga telah bersalah. Saat ini saya mohon Tuhan, berikan saya hikmat untuk bisa memperbaiki diri. Walaupun nampaknya seperti sudah terlambat, tetapi Tuhan, saya mau memperbaiki diri. Saya mau memperbaiki hati saya. Saya mau memperbaiki pikiran saya yang salah. Saya mau, Tuhan, tolong saya untuk memperbaiki perkataan-perkataan saya yang salah. Tuhan, tolong ubahkan saya. Ubahkan saya. Saya percaya ketika Engkau mengubah kehidupan saya, maka Engkau akan memberikan saya pengharapan. Tuhan juga mengubah pasangan saya. Saya berdoa untuk dia. Apapun yang saat ini telah dia lakukan, Roh Kudus, Engkau membuat dia tidak tenang dan gelisah. Yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yang dikerjakan oleh Roh-Mu sendiri. Engkau mengejar dia, Bapa, sehingga dia merasa gelisah ketika melakukan dosa itu. Dan bawalah dia kepada pertobatan. Saya berdoa, Tuhan, kasihanilah pasangan saya. Jauhkanlah dia dari orang yang telah mengikat dia secara emosional dengan cinta yang salah. Saya berdoa, putuskanlah hubungan batin mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, putuskanlah hubungan batin mereka, Bapa. Saya mohon, kembalikanlah pasangan saya kepada keluarga ini. Kami berdoa, Tuhan, hadirlah dalam rumah ini, Tuhan, sehingga ketika Engkau ada di rumah ini, maka kami merasakan kedamaian dan bukan kemarahan, kebencian, bukan luka atau kepahitan. Sehingga suasana damai sejahtera itu membuat kami merasa betah ada di rumah kami sendiri. Kami mohon, isilah rumah ini dengan hadirat-Mu, Tuhan. Kuasailah saya dengan Engkau. Kuasailah pasangan saya dengan Roh-Mu. Dan lindungilah anak-anak kami. Mereka telah terluka, Bapa. Tetapi tolong mereka untuk melihat sekalipun orang tuanya gagal untuk memberi teladan yang baik. Tetapi rumah tangga ini tidak perlu hancur. Anak-anak tidak perlu hancur. Engkau akan membuat kami tetap memiliki kasih orang tua dengan anak. Dan Tuhan, Engkau akan menolong anak saya, anak-anak kami ini untuk tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga dia berjumpa dengan Tuhan dalam situasi ini. Bangunkanlah harapan di rumah ini, Bapa. Bangunkanlah kasih di tempat ini, Tuhan. Isilah dengan damai sejahtera. Dan saya menolak semua niat-niat jahat. Saya menolak semua pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menghancurkan rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja. Satu saat lidah bibir kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan telah memberikan kami kemenangan, meluputkan kami dari semua masalah ini, dan kami berhasil, dan kemudian kami menjadi saksi dari banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Saya memutuskan untuk tidak dihancurkan oleh luka. Saya memutuskan untuk tidak dihancurkan oleh kepahitan. Saya akan berdiri teguh di dalam pengharapan kepada kasih
kasih Allah, kasih yang kuat, kasih yang sabar menanggung segala sesuatu, kasih yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Percayalah, kekuatan daripada Roh Kudus akan memampukanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian. Tuhan beserta dan memberikan kuat kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus,